Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita bertemu kembali untuk membahas kembali mengenai hukum waris. Kali ini kita akan membahas mengenai ketidakcakapan dan ketidakpatutan mewaris. Tidak cakap atau onbekwam dalam mewaris yang termasuk dalam golongan ini kita bisa melihat dalam pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Siapa saja orang yang dianggap tidak cakap untuk mewaris ini? Yang pertama adalah mereka yang dihukum karena membunuh pewaris. Kemudian yang kedua, mereka yang menggelapkan atau memalsu surat wasiat. Kemudian yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan mencegah pewaris, mencabut, mengubah wasiat. Kemudian yang keempat, orang tua, istri, suami, anak-anak yang termasuk dalam kategori 1 sampai dengan 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, orang yang dianggap tidak patut untuk mewaris atau unwardah, kita bisa lihat dalam pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu siapa saja? Yang pertama adalah mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah, mengadukan si yang meninggal dunia atau pewaris tadi melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan mencegah si mati atau orang yang meninggal dunia tadi membuat atau mencabut suatu wasiat. Yang keempat adalah mereka yang menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari si yang meninggal dunia tadi. Unsur ketidakpatutan lebih luas daripada unsur ketidakcakapan ini. Sebagai contoh dalam hal ini, seorang pewaris meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. A diangkat sebagai ahli waris testamenter atas 1/4 harta peninggalan P. A dihukum karena telah membunuh pewaris. Di sini kedudukan A sebagai ahli waris ab intestato dan testamenter menjadi gugur karena A dianggap tidak patut dan tidak cakap mewaris. Jika dari contoh tersebut tadi, A dihukum karena mencoba membunuh pewaris, dalam hal ini yang gugur adalah haknya sebagai ahli waris ab intestato. Sedangkan haknya sebagai ahli waris testamenter tetap mendapatkan. Karena percobaan pembunuhan tadi bukan merupakan syarat tidak cakap, tetapi tidak patut. Di samping larangan umum, ada larangan lain yang khusus, yaitu larangan bagi orang-orang tertentu untuk membuat wasiat bagi keuntungan orang-orang tertentu pula. Kalau larangan ini dilanggar, maka ketentuan yang memberikan keuntungan bagi orang-orang tertentu tersebut menjadi gugur. Ada banyak larangan khusus ini, namun yang dibicarakan hanya 2 pasal di sini, yaitu pasal 902 dan pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 902, seorang suami atau istri dalam perkawinan kedua dapat tidak boleh dan seterusnya tidak boleh. Pasal 902, seseorang suami atau istri dalam perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh menerima hibah wasiat lebih besar daripada bagiannya menurut undang-undang. Contohnya, seorang pewaris pada perkawinan pertama menikah dengan X, kemudian pada perkawinan kedua dengan Z. Perkawinan pertama X meninggal dunia, kemudian kawin lagi pada perkawinan kedua yaitu dengan Z. Nah, di sini pada perkawinan pertama lahir seorang anak A. Pada perkawinan kedua lahir seorang anak yaitu B. Dalam perkawinan kedua terjadi pemisahan sama sekali atau tanpa percampuran harta sama sekali. Misalnya harta peninggalan P adalah 100.000. Nah, lihat kepada Z sebuah cincin seharga Rp25.000. Pemecahannya bagaimana? Bagian maksimal yang diterima oleh Z adalah 1/4 kali 100.000. Sama dengan 25.000.
Kebetulan ini sama dengan harga cincin tadi. Jadi Z boleh memilih apakah menerima cincin tadi ataukah uang sebesar Rp25.000. Jika lehat lebih kecil, misalnya seharga Rp10.000, maka ia tinggal menerima Rp15.000 kekurangannya. Kalau lehat lebih besar, misalnya seharga Rp50.000, tidak berarti lehat gugur. Dalam hal ini, kalau Z senang dengan cincin tadi, maka ia menerima cincin tadi dan harus mengembalikan Rp25.000 dan tidak menerima lagi bagian menurut ab intestato. Nah, pasal 908, batasan wasiat kepada anak luar kawin diakui. Sebagai contoh, P meninggal dunia. Nah, dia dulu kawin dengan seorang Z. Dan Z ini sudah meninggal dunia juga. Nah, memiliki anak A dan B. Dan di sini ada X, penerima hibah wasiat. Nah, ahli waris P adalah X, A, dan B. Harta peninggalan P sebesar Rp900.000. Lehat kepada X adalah Rp100.000. Nah, pemecahannya maksimal yang boleh diterima oleh X adalah 1/9 kali Rp900.000. Jadi dalam hal ini boleh memilih apakah menerima lehat dengan menolak pembagian menurut ab intestato atau sebaliknya. X tadi adalah anak luar kawin diakui. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai ketidakcakapan dan ketidakpatutan dalam mewaris serta larangan-larangan dalam pewarisan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang.